Selamat malam teman-teman, saya Sujianto dari Surabaya. Latar belakang saya pengusaha. Malam hari ini saya ingin berbagi mengenai pengalaman saya dalam menjalankan dua bisnis yang berbeda. Satu saya jalankan secara konvensional, kedua saya jalankan secara networking. Satu bisnis dikatakan orang sebagai bisnis masa depan, bisnis abad 21, bisnis yang digemari oleh orang-orang muda. Nah, saya mulai pengalaman saya sebagai berikut. Saya memulai bekerja di perusahaan setelah saya selesai kuliah. Perusahaan saya yang pertama saya ikuti adalah satu perusahaan farmasi. Saya sebagai tenaga representatif dan tugas saya adalah mendatangi para dokter, menjelaskan produk-produk yang saya tangani. Itu saya jalankan dengan mendatangi para dokter di tempat praktek, juga ke rumah sakit yang ada. Pada saat itu di satu ibu kota provinsi. Jadi tugas saya adalah lebih menjelaskan mengenai produk-produk yang saya tangani sebagai wakil dari satu perusahaan asing di Indonesia. Karena pada saat itu perusahaan asing masih baru boleh beroperasi di Indonesia. Itu saya jalankan dari hari ke hari, dari kota ke kota, dan satu pengalaman yang sangat menyenangkan. Karena tiap hari bertemu dengan dokter-dokter, kemudian juga bertemu dengan apotek-apotek. Secara tidak terasa saya jalan sampai dengan 8 tahun. Kemudian karena saya ingin meningkatkan karir saya melamar pekerjaan sebagai kepala cabang di satu perusahaan sepeda motor pada satu di satu ibu kota provinsi juga. Karena saya ingin mempunyai pengalaman baru. Selama ini saya menjalankan sebagai tenaga representatif. Saya bekerja sendiri, tapi saya ingin ke satu pengalaman manajemen. Saya melamar sebagai kepala cabang dan tugas saya adalah menangani cabang tersebut. Dari satu orang yang bekerja sendiri, saya menjadi satu orang yang harus menangani sampai lebih kurang 100 orang karyawan. Pengalaman baru, tidak mudah, penuh tantangan, tapi cukup menyenangkan untuk saya. Karena satu bidang yang baru untuk saya. Setelah berjalan lebih kurang 5 tahun, saya juga ingin meningkatkan karir dalam bidang yang lain. Karena saya merasa di bidang manajemen, saya cukup sudah. Saya ingin satu bidang baru lagi, saya menjadi tenaga untuk memasarkan satu produk baru dari Jerman, yaitu satu perusahaan bir. Tugas saya lain lagi, tugas saya adalah membina para distributor. Saya menangani separuh dari Indonesia. Tugas saya mencari distributor, kemudian membuat rencana kerja dengan mereka, kemudian saya mendatangi outlet-outlet, yaitu rumah makan, juga hotel-hotel. Itu saya jalankan di beberapa provinsi sampai dengan di Indonesia Timur. Satu pengalaman juga menyenangkan buat saya. Dengan berjalan waktu, karir saya meningkat, saya mendapatkan income yang cukup bagus, saya mendapatkan fasilitas yang bagus dari perusahaan. Saya jalankan dengan antusias sekali. Tapi kemudian apa yang saya rasakan bahwa hidup saya akan menjadi tetap dengan begini. Saya ingin mendapat satu tantangan baru. Terus terang saya ingin kaya. Sebagai karyawan tidak mungkin saya menjadi kaya. Income saya terbatas. Karena itu saya ingin memulai usaha mandiri. Saya melapor kepada pemilik perusahaan. Saya ingin mengundurkan diri dan saya ingin menjadi distributor dari usaha saya sendiri. Saya pikir ini sesuatu yang mudah, hanya tinggal pindah satu bidang. Tapi ternyata menjadi pengusaha adalah satu pengalaman yang tidak mudah. Pertama, saya harus sediakan modal. Karena pada saat itu saya setelah mengundurkan diri, saya hanya dapat satu pesangon yang untuk memulai satu usaha saya. Saya jalankan dengan buka, kemudian saya pinjam bank untuk memulai kerja. Jadi menurut saya, ini satu pengalaman luar biasa dan juga satu pengalaman bahwa untuk memulai usaha, saya harus memerlukan tempat usaha. Tahap pertama saya menyewa kantor dan gudang. Satu investasi besar juga. Berjalannya waktu, ternyata biaya-biaya juga bertambah lagi. Saya harus mulai mencari barang-barang yang saya distribusikan. Saya melamar untuk menjadi distributor, kemudian oleh perusahaan, langkah pertama adalah dicek kemampuan saya, bisa atau tidak memberikan bank garansi. Dan bank garansi ini yang diminta cukup besar. Kemudian diminta juga kantor saya bagaimana keadaannya, bagus atau jelek, gudang saya bagus atau jelek, karena pada tahap awal itu saya menjadi distributor kertas tisu. Jadi ruang penyimpanan betul-betul sangat diperhatikan, tidak boleh lembab, tidak boleh ada bocor. Nah, setelah disetujui oleh perusahaan, kemudian saya mulai dikirim barang. Satu perjuangan baru lagi mulai. Saya harus memasukkan barang-barang tersebut ke supermarket yang ada di kota Surabaya saat itu. Jadi saya masukkan ke lebih kurang ada 20 supermarket di Surabaya, saya tawarkan. Ternyata tidak semudah itu hanya diterima. Perusahaan produk-produk baru juga saya rekrut atau saya masukkan di dalam bidang usaha saya, karena saya ingin menambah omset yang lebih besar. Tapi apa yang terjadi dengan tiap menambah produk baru, investasi baru harus dimasukkan lagi. Saya harus menambah armada, saya harus menambah karyawan,
saya harus menambah tenaga marketing. Yang terjadi adalah piutang saya di luar menjadi begitu besar. Dan ini cukup membahayakan karena seperti kita tahu, apa yang kita tagih tidak selamanya lancar tertagih. Ini menjadi beban perusahaan. Tapi untung saat itu memang lagi pemasaran buah impor lagi bagus di Indonesia. Orang-orang punya tren untuk sekarang beli dan makan buah impor. Dan saya menjadi supplier inti daripada beberapa perusahaan supermarket yang mempunyai jaringan besar di Indonesia. Sehingga saya bisa masarkan bukan hanya di Jawa Timur, juga sampai ke luar pulau. Betul-betul pengalaman ini mengasah saya selama lebih kurang 25 tahun dalam bidang distribusi. Dari distribusi kertas tisu, bidang yang saya kemudian juga tangani adalah bidang pembalut wanita. Saya menjadi distributor dari pembalut wanita dari merek cukup terkenal dan mempunyai omset yang cukup bagus. Beberapa produk tersebut memerlukan bukan hanya tenaga SPG, tapi juga memerlukan iklan. Iklan yang harus dimuat di surat kabar dan juga iklan yang dimasukkan televisi. Itu menjadi tanggungan sebagian daripada saya dan juga sebagian dari para produsen. Dan itu berjalan terus dari tahun ke tahun. Apa yang saya rasakan memang dalam bisnis tersebut menghasilkan cukup uang, tapi yang saya rasakan ada tekanan-tekanan yang cukup lumayan, sehingga saya sampai pada satu kesimpulan, saya juga harus mencari produk atau peluang-peluang dalam bisnis-bisnis baru. Sebagai pengusaha, kita berusaha untuk mencoba produk atau bisnis yang baru, tetapi tidak semua produk atau bisnis tersebut menghasilkan uang. Kadang-kadang malah banyak yang membuat kerugian pada kita. Tapi karena sebagai pengusaha, kita punya satu semangat terus maju, tidak mundur. Kita hadapi kerugian-kerugian tersebut. Tapi saat yang bersamaan saya tetap berusaha untuk mencari apa tren-tren bisnis yang baru yang ada di ekonomi ini. Tidak terasa ternyata saya menjalankan bisnis sampai sekitar 25 tahun. Memang banyak sekali tantangan sebagai pengusaha. Satu saat saya mendatangi satu seminar di Singapura. Pembicaranya mengatakan nanti lebih kurang di tahun 2010. Pada saat itu masih 2004. Beliau mengatakan bahwa cara berbisnis yang konvensional akan tertinggal. Kenapa? Karena ada satu teknologi yang akan mempengaruhi semua sektor bisnis adalah internet. Beliau mengatakan di tahun-tahun mendatang semua bisnis akan melibatkan internet. Satu saat orang akan membeli bukan lagi di tempat-tempat penjualan, tapi orang akan membeli lewat internet. Itu satu pengalaman atau masukan yang betul-betul membuka mata saya bahwa memang kita harus siap untuk menghadapi satu perubahan zaman. Selain mengatakan bahwa internet akan menjadi satu bisnis akan datang, beliau juga mengatakan bahwa satu bisnis akan menjadi merubah cara distribusi, yaitu MLM. Bahwa nanti di satu saat para perusahaan distribusi akan kehilangan pekerjaan mereka. Karena nantinya dari produsen akan langsung kepada konsumen tanpa melalui distribusi. Seperti saat ini, para importir memasukkan kepada distributor utama, kemudian distributor di daerah, distributor kecil, dan kemudian baru ke toko, dan terakhir ke konsumen. Tapi nantinya dari produsen akan langsung ke konsumen. Dan saya mengatakan, wah ini berarti perubahan dengan sistem bisnis. Dan saya harus mengikuti tren bisnis yang akan datang kalau saya ingin survive. Karena itu saya jadi rajin mendatangi training-training MLM. Satu bidang yang dulu sama sekali tidak saya minati. Karena saya menganggap remeh bisnis tersebut. Itu hanya bisnis ibu-ibu yang jualan dari satu rumah ke rumah yang lain. Tapi dari pengalaman yang saya dengar daripada pembicara mengatakan bahwa ini bisnis masa depan, ini bisnis akan mendunia, ini bisa membuat market kita tidak hanya di satu kota, satu negara, tapi bisa berkembang di banyak negara. Beliau juga mengatakan bahwa ini menjadi tren bisnis lintas negara. Wah, sebagai pengusaha saya bilang ini bisnis yang saya cari karena selama ini saya mempunyai angan-angan ataupun impian. Saya ingin punya bisnis di beberapa kota, beberapa negara. Wah, ini satu jawaban untuk saya. Saya mulai nekuni lagi untuk datang ke training-training untuk lebih tahu mengenai MLM. Dan apa yang saya dapatkan dikatakan di sana juga, ini bisnis yang bisa membuat kita passive income. Nah, sebagai pengusaha, saya katakan ini yang saya cari. Saya cari passive income. Karena selama ini, saya bekerja sebagai orang yang aktif income. Kalau saya sibuk dan saya menghasilkan, saya dapat uang. Tapi begitu saya tidak punya bisnis, semua itu akan hilang. Jadi kata-kata passive income itu kata-kata yang menarik untuk saya. Karena saya mengatakan, wah menarik sekali kalau saya punya passive income. Kerja nggak kerja,
dapat uang, tapi memang itu memerlukan waktu. Tapi untuk saya katakan tidak masalah, karena memulai satu usaha pun saya memerlukan waktu. Mungkin sampai 5 tahun baru berhasil. Jadi kalau mulai dari awal hanya berapa tahun, saya katakan buat saya itu sesuatu menarik. Itu satu tantangan untuk saya. Saya lebih tekuni lagi, tapi karena saya tidak mudah untuk langsung begitu saja percaya dengan pada saat ditawari, saya hati-hati sekali dalam memilih perusahaan. Saya harus tahu betul-betul perusahaan ini bonafit atau tidak. Kemudian juga perusahaan ini bisa jangka panjang atau tidak. Karena yang saya dengar banyak sekali perusahaan-perusahaan yang hanya bergerak setahun, 2 tahun, kemudian bubar. Malah sebagian besar juga ada yang mempunyai nama jelek. Saya tidak mau terjebak di situ. Karena itu saya hati-hati. Tapi saya mengundang teman-teman yang bergerak di MLM, yang mau menawarkan barang ke saya dengar dengan betul-betul. Saya pilih mana yang terbaik. Saya katakan ke mereka, kalau mereka ingin menawarkan sesuatu pada saya terima dengan hati terbuka. Jangan khawatir kalau beli barang saya akan beli, saya tidak akan merugikan kamu, tapi belum tentu saya join. Nah, dari beberapa penawaran yang masuk, saya tertarik untuk memulai satu usaha, apalagi pada saat itu dimulai dari teman saya yang juga pengusaha menawari saya, mengatakan ini ada satu perusahaan MLM mau masuk ke Indonesia, ayo kita jalankan karena ini bisnis masa depan. Oke, saya bilang saya tidak keberatan. Dan kemudian walaupun perusahaan tersebut belum masuk ke Indonesia saat itu, saya sudah join. Dan kemudian saya mulai menjalankan, mengadakan presentasi di beberapa kota di Indonesia, sehingga pada saat perusahaan tersebut buka, saya sudah mempunyai jaringan yang cukup besar. Saya rajin menjalankan ini dari kota ke kota, kemudian saya juga mencoba menawarkan ke luar negeri. Tapi setelah beberapa tahun, saya merasakan sesuatu yang lain. Beda sekali dengan apa yang saya punya gambarkan. Kok saya jadi salesman sekarang ini? Saya jadi menawarkan produk saya ke orang-orang. Apa betul ini yang saya cari? Saya kok hanya jadi salesman dari satu rumah ke rumah yang lain. Memang pada saat saya menawarkan, teman-teman saya tidak ada yang menolak beli. Cuma belinya mungkin karena hanya sungkan sama saya. Sesuatu yang saya tidak mau. Ini sesuai dengan apa yang saya terima pada saat pelajaran. Bahwa ini bisnis masa depan. Ini bisnis yang bisa dikembangkan dari kota ke kota, dari negara ke negara. Tapi yang saya dapatkan sekarang, saya menjadi salesman. Salesman dari ibu-ibu. Dari satu ibu ke ibu yang lain. Saya mengatakan ada sesuatu yang salah dengan ini. Juga para upline saya membantu saya, satu demi satu menghilang karena mereka mengundurkan diri dari bisnis ini. Saya katakan seperti tadi, ini ada sesuatu yang salah dan saya akan mencari kesalahan tersebut. Sampai satu saat saya tahu bahwa saya salah dalam menjalankan. Saya bekerja hanya sebagai salesman, hanya menawarkan barang. Saya bukan bekerja dalam sistem yang harusnya menjadi jalan keluar bagaimana menjalankan bisnis ini. Angan-angan saya kalau menjalankan bisnis MLM adalah saya bisa mendapatkan passive income. Saya bisa menjalankan ini dari negara ke negara. Karena selama ini sebagai distributor buah impor, saya mempunyai relasi banyak di luar negeri. Tapi kenapa yang saya jalankan sekarang ini tidak bisa membuat saya pergi ke luar negeri? Ya seperti tadi dikatakan bahwa kesalahan saya adalah saya bekerja hanya sebagai salesman. Bukan bagaimana cara mengembangkan sesuai dengan sistem. Sampai akhirnya saya ketemu dengan satu support system yang luar biasa, membuat mata saya terbuka. Saya harus menjalankan secara sistematis sehingga bisa terjadi duplikasi. Baru saya bisa mengembangkan ke banyak kota dan banyak negara. Satu cara kerja yang saya inginkan dari dulu. Karena saya ingin bisa berkembang dari satu kota ke kota yang lain, bukan hanya sebagai salesman, tapi bagaimana mengembangkan bisnis ini. Terutama saya ingin sekali bisa mengembangkan dari negara ke negara karena dikatakan oleh pembicara pada saat pertama saya dengar bahwa ini bisnis masa depan, ini bisnis luar biasa, ini bisnis yang akan disenangi orang-orang muda. Tapi kenapa saya hanya sebagai salesman? Kesalahan tersebut saya perbaiki setelah saya mengetahui bahwa ada cara yang benar untuk bagaimana menjalankan bisnis ini. Pada tahun 2007, saya ketemukan jawaban yang saya cari. Saya menemukan satu produk yang luar biasa yang dibutuhkan oleh wanita di seluruh dunia. Kebetulan saya dulu kan bekerja sebagai tenaga medika representatif. Tugas saya ada mendatangi para dokter untuk menjelaskan produk-produk farmasi yang saya bawakan. Dan pada saat itu mulai tahun 1975, setiap hari saya telah bicara dengan para dokter mengenai istilah keputihan, kiste, miom, kanker. Jadi pada saat saya melihat produk tersebut, saya tercengang. Dan tidak lebih dari 15 menit saya katakan ini produk yang saya cari selama ini. Produk yang dibutuhkan wanita. Produk yang tidak bisa ditolak oleh wanita. Pada tahun 2007, saya bertemu dengan support system FFG, Freedom Finance Global. Dan pada satu kesempatan di Macau,
saya bertemu dengan pendiri dari Freedom Fighter Global, Bapak Ongki Hianata. Nah, dari sanalah mulai sejarah saya terlibat full time di bidang MLM. Dikatakan oleh para leader, kalau saya ingin sukses di bisnis ini, saya harus rajin mendatangi pertemuan-pertemuan. Saya katakan ini tidak masalah buat saya, karena saya ingin maju. Juga dikatakan bahwa kalau kita ingin maju, kita harus memperbaiki terutama diri kita sendiri. Dan itu pun saya katakan sesuatu yang menarik untuk saya, karena itu saya mengikuti pendidikan mental yang diadakan oleh FFC. Dan hasilnya luar biasa, saya mendapat banyak sekali pemasukan mengenai pembenahan mental saya. Bagaimana cara saya mengatur orang, karena bisnis ini adalah bisnis yang tidak sama dengan bisnis saya jalankan. Bisnisnya adalah bisnis bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan orang, bagaimana saya bisa membina orang. Itulah tujuan utama dari bisnis ini, bukan hanya penjualan. Satu kesalahan yang dulu saya buat dan saya perbaiki dengan saya mengenal bagaimana bekerjanya sistem ini. Dikatakan bahwa kalau kita ingin sukses bukan dengan kita hanya cara menjual sebanyak mungkin, tapi yang betul adalah bagaimana cara kita membina orang sebanyak mungkin. Ini sesuatu masukan yang luar biasa untuk saya, dan saya tahu ini jalan keluar kalau saya ingin sukses dalam bisnis ini. Karena dari awal saya katakan bahwa saya ingin sekali mempunyai bisnis yang bisa global, ingin punya satu pendapatan bisa passive income, karena ini yang saya cari dari bisnis yang dikatakan bisnis abad 21. Dari jawaban yang saya dapatkan dari bagaimana cara bekerja support system ini, saya katakan ini akan saya tiru dan akan saya duplikasikan kepada grup saya. Dan karena dari awal saya mempunyai satu impian, saya ingin bisnis global. Jadi dari awal saya berusaha untuk mencari jaringan atau membuat jaringan. Pertama saya hanya ingin membuka jaringan di Asia Tenggara. Saya berusaha untuk mengontak rekan-rekan bisnis saya ada di Asia Tenggara. Tuhan memberi saya kesempatan untuk mengembangkan lintas benua. Akhirnya saya mulai kembangkan ini di negara Afrika. Sesuai dengan ajaran yang saya terima daripada support system ini. Kalau kita ingin berhasil dalam bisnis, pertama kita harus perbaiki dulu mental kita. Jadi pemindahan mental adalah nomor satu. Setelah itu kemudian kita duplikasikan kepada para bawahan kita untuk menjalankan sama, sehingga terjadi satu keseragaman untuk seluruhnya, baru kita bisa menghasilkan hal yang terbaik untuk grup kita. Nah, ini yang saya duplikasikan kepada grup saya. Jadi kita harus jalankan secara sistem. Jangan membuat cara yang lain. Jangan membuat cara-cara yang beda. Kita harus samakan sesuai dengan apa yang digariskan oleh support system. Kita harus arahkan grup kita mengikuti apa yang telah support system berikan. Karena dengan semuanya jalankan yang sama, itu akan terjadi duplikasi. Dan duplikasi itu bisa berkembang bukan hanya di Indonesia, juga bisa berkembang di negara-negara yang lain. Ini adalah satu pelajaran yang saya dapatkan. Dan satu pelajaran juga untuk saya dari kegagalan-kegagalan saya yang lalu. Apa yang saya harus perbaiki? Yaitu bahwa saya harus bekerja dalam support system yang betul. Tidak boleh membuat satu cara yang lain. Karena cara yang lain akan membuat sistem menjadi kacau. Kalau grup kita menjalankan cara kerja yang sama sesuai yang diarahkan support system, maka akan terjadi duplikasi-duplikasi yang berlanjutan. Nah, dari hasil pengembangan grup kita, baru kita bisa dapatkan passive income. Nah, ini yang saya tekankan kepada grup-grup saya di Afrika, bahwa mereka harus bekerja dalam jalur support system. Jangan melenceng, jangan membuat sesuatu yang lain. Ikuti saja apa yang dikatakan oleh upline, percaya pada upline. Dan mereka akhirnya menjalankan semua ini. Sehingga apa yang kita idamkan, bahwa kita ingin menginginkan satu passive income, kita menginginkan satu pendapatan yang terus-menerus. Kita kerja tanpa kerja pun akan menghasilkan uang. Bisa kita dapatkan dengan rumus seperti yang penting sekali, yaitu network equal dengan aset equal dengan wealth. Dari kata-kata inilah kita bisa mencapai apa kita impikan. Kita bisa mengembangkan bukan hanya di Indonesia, kita bisa kembangkan di negara manapun kita inginkan. Teman-teman, inilah yang saya dapatkan dari bisnis networking. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa perbedaan jauh sekali antara bisnis yang dijalankan secara konvensional dan bisnis yang dijalankan secara networking. Bisnis yang kita jalankan secara konvensional membuat harus kita menyediakan modal yang besar sekali. Kita harus menyediakan atau membeli atau menyewa tempat usaha. Kita harus menyediakan barang. Kita harus berikan bank garansi. Kita juga harus membayar biaya-biaya harian yang luar biasa besar. Dan kita punya risiko bisnis kita tidak dibayar orang, sehingga akibatnya yang terburuk adalah kita bangkrut. Ini beda sekali dengan di bidang networking. Kita tidak mungkin bangkrut, karena kalau kita join
network, kita pasti juga mendapat barang. Tetapi yang utama, dengan kita jalankan secara support system, kita ikuti aja apa yang dikatakan upline. Jadi saya bisa simpulkan teman-teman, network adalah bisnis masa depan. Bisnis yang dibutuhkan oleh orang banyak dan bisa dijalankan oleh orang muda, bisa dijalankan oleh ibu rumah tangga, dan juga bisa dijalankan oleh pengusaha yang mempunyai visi-visi besar. Saya ingin bisnis mendunia, bisnis yang lintas negara dengan modal yang tidak besar, tapi dengan kekuatan juga teknologi yang sekarang ada, yaitu internet, kita bisa kembangkan di semua negara. Terima kasih, selamat malam.